Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang pengusaha menyelesaikan masalah yang timbul dalam perusahaannya. Nah, di sini pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha transportasi. Nah, dalam hal ini bagaimanapun juga kita bisa melihat nanti bahwa seorang pengusaha juga membutuhkan ilmu matematika dalam menyelesaikan kasus atau masalah yang timbul pada perusahaannya. Baiklah, kita langsung saja menampilkan kasus atau masalah yang ada pada perusahaan bus ANS. Seperti terlihat pada slide, ya, perusahaan bus ANS mempunyai cabang di Padang dan Jakarta. Dari catatan perusahaan sebelumnya, 60% bus yang berangkat dari Padang ke Jakarta kembali lagi ke Padang. Jadi rutenya Padang, Jakarta, Padang. Sedangkan 40% bus lainnya berhenti di Jakarta. Jadi berangkat dari Padang, kemudian stop di Jakarta. Nah, kemudian 70% bus yang berangkat dari Jakarta ke Padang kembali ke Jakarta. Sedangkan 30% bus lainnya berhenti di Padang. Jadi rute bus ANS yang berangkat dari Jakarta, berarti Jakarta, Padang, Jakarta, kembali ke Jakarta lagi ada 70% bus. Ya, berdasarkan catatan perusahaan selama ini ada 70% bus yang mengikuti rute tersebut. Nah, kemudian ada juga 30% bus yang berangkat dari Jakarta kemudian ke Padang dan stop atau berhenti di Padang. Jadi rutenya hanya sekali jalan, tidak kembali lagi ke Jakarta. Nah, kemudian pemilik perusahaan ingin mengetahui berapa bus yang mesti selalu tersedia setiap harinya di Jakarta dan di Padang, sehingga perusahaan dapat melayani dan tidak mengecewakan calon penumpang. Nah, baiklah, sekarang untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah pertama yang mesti kita lakukan harus kita menetapkan variabel untuk untuk kasus tersebut. Nah, ada 5 variabel yang kita tetapkan di sini, yaitu N adalah jumlah hari, PN adalah jumlah mobil di Padang pada akhir hari ke N, PN tambah 1 jumlah mobil di Padang pada akhir hari ke N tambah 1, JN adalah jumlah mobil di Jakarta pada akhir hari ke N, sedangkan JN tambah 1 adalah jumlah mobil di Jakarta pada akhir hari ke N tambah 1. Nah, kita mesti menetapkan variabel untuk menggunakan variabel-variabel tersebut di dalam model atau persamaan matematik. Nah, di sini dikatakan jumlah mobil di Padang pada akhir hari ke N itu kita simbolkan dengan PN. Nah, perusahaan tersebut menghitung jumlah mobil yang ada di Padang, misalkan menetapkan pada setiap jam 12 malam. Nah, itu dianggap sudah berada di Padang, sudah mulai dihitung. Tapi kalau jumlah mobilnya belum masuk lewat dari jam 12 malam, maka itu tidak dihitung. Nah, begitu juga maka dihitung jadi PN tambah 1. Jadi jumlah mobil pada akhir hari ke N tambah 1 jika melewati jam 12 malam. Itu misalkan ditetapkan seperti itu. Jadi perhitungan penetapan jumlah mobil ditetapkan jamnya oleh perusahaan. Nah, kemudian dari kasus tersebut kita bisa membuat suatu ilustrasi. Perhatikan gambar pada ilustrasi kasus. Nah, perhatikan pada Padang ada panah dari Padang ke Padang lagi 60%. Artinya Padang Jakarta, Padang masuk lagi ke Padang itu ada 60%. Kemudian dari Jakarta panahnya ke Padang ada 30%. Artinya mobil dari Jakarta pada suatu hari tertentu masuk 30%. Sedangkan yang 60% tadi adalah mobil yang berangkat dari Padang dan kembali ke Padang. Kemudian perhatikan lagi yang
Ilustrasi pada gambar yaitu Jakarta. Dari panah dari awal dari Jakarta kembali lagi ke Jakarta itu 70%. Artinya bus berangkat dari Jakarta, Padang, Jakarta. Kemudian ada bus yang masuk dari Padang 40%, yang masuk ke Jakarta 40%. Nah, sehingga dari ilustrasi ini kita bisa membuat model atau sistem persamaan secara matematis. Ya, karena artinya PN tambah 1 adalah jumlah mobil pada akhir hari ke N tambah 1. Jadi jumlah mobil satu hari kemudian, PN tambah 1 itu jumlah hari, jumlah bus pada satu hari kemudian, itu sesuai gambar, berdasarkan gambar, itu PN tambah 1 jumlah bus ANS, di sini kasusnya bus ANS, yang ada pada satu hari kemudian itu adalah berasal dari 60%. Ya, yang bus yang berangkat dari Padang kembali ke Padang berarti 0,6 PN ditambah 30% bus yang masuk dari Jakarta berarti 0,3 JN. 0,3 kali Jakarta ya, jumlah bus yang masuk dari Jakarta. Makanya muncullah persamaan PN tambah 1 sama dengan 0,6 PN tambah 0,3 JN. Kemudian untuk Jakarta, persamaan untuk bus yang ada, jumlah bus yang ada di Jakarta satu hari kemudian yaitu JN tambah 1. Nah, itu jumlah mobil yang masuk ke Jakarta adalah 70%, yang berangkat dari Jakarta kembali ke Jakarta, itu masuk lagi ke Jakarta itu 70%, berarti 0,7 JN. Kemudian ada 40% yang masuk dari Padang. Makanya bus yang masuk, bus ANS yang masuk ke Jakarta dari Padang itu ada 40%. Bisa dilihat dari gambar, sehingga bisa kita tulis 0,4 PN. Dan akhirnya jumlah bus ANS pada satu hari kemudian yaitu JN tambah 1 adalah sama dengan 0,7 JN tambah 0,4 PN. Baiklah, selanjutnya kita gunakan prinsip equilibrium yang menyatakan bahwa P sama dengan PN sama dengan PN tambah 1 dan JN tambah 1 sama dengan JN sama dengan J. Apa artinya P sama dengan PN sama dengan PN tambah 1? Artinya adalah jumlah bus di Padang pada hari ke N sama dengan jumlah bus di Padang pada hari ke satu hari kemudian, satu hari setelahnya, yaitu N tambah 1. Dan sama dengan P itu jumlah bus di Padang. Jadi artinya apa? Pada setiap harinya jumlah bus itu tetap. Jadi sama, karena dia sama, PN sama dengan PN tambah 1 sama dengan P, berarti jumlah bus di setiap harinya sama. Nah, kemudian JN tambah 1 sama dengan JN sama dengan J, begitu juga di Jakarta. Jadi jumlah bus pada satu hari kemudian di Jakarta sama dengan jumlah bus pada hari ini, pada hari ke N, dan jumlah bus sama dengan jumlah bus di Jakarta pada hari-hari selanjutnya. Jadi kita ingin menentukan berapa jumlah bus tadi sesuai dengan yang ingin dicari, ditentukan oleh pemilik perusahaan, berapa jumlah bus yang mesti ada di kedua lokasi, yang mesti selalu tersedia di kedua lokasi, sehingga bisa melayani penumpang yang melakukan perjalanan di kedua daerah. Nah, itu yang disebut dengan prinsip equilibrium. Jadi prinsip equilibrium, prinsip titik tetap, artinya tetap, nilainya tetap. Ya, jadi makanya kita ingin mencari jumlah bus yang selalu tetap ada di kedua lokasi. Nah, kita gunakan prinsip equilibrium ini ke sistem persamaan tadi. Kita substitusikan sehingga diperoleh P sama dengan 0,6 P tambah 0,3 J. Nah, akhirnya kita peroleh 0,4 P sama dengan 0,3 J dan P adalah sama dengan 3/4 J. Artinya apa? Jumlah bus di Padang sama dengan 3/4 kali jumlah bus yang ada di Jakarta. Nah, kemudian J yang
persamaan kedua J sama dengan 0,6J tambah 0,3P. Setelah kita substitusikan equilibrium ke sistem persamaan tadi, maka kita peroleh J sama dengan 0,6J tambah 0,3P. Nah, kita peroleh lagi 0,3J sama dengan 0,4P sama dengan, dan kemudian J, kita peroleh J sama dengan 4/3P. Artinya apa? Jumlah bus yang ada di Jakarta mesti sama dengan 4/3 dari jumlah bus yang ada di Padang. Nah, itu yang kita peroleh masih dalam bentuk umum. Kita tidak tahu berapa pastinya jumlah busnya yang mesti ada. Nah, kita jadi untuk mencari angkanya berapa atau jumlah busnya berapa, maka kita sudah dapat mengetahui ya, tapi perbandingan yang kita peroleh baru jumlah bus yang di Padang sama dengan 34 jumlah bus yang ada di Jakarta. Atau J, jumlah bus yang di Jakarta sama dengan 4/3 jumlah bus yang ada di Padang. Nah, itu perbandingan yang bisa kita peroleh baru dari menyelesaikan sistem persamaan tadi. Tapi kita belum tahu berapa jumlah pastinya, berapa jumlah bus yang mesti ada di Padang dan di Jakarta. Nah, untuk mendapatkan itu kita misalkan jumlah bus di Padang pada awalnya adalah 3.000 dan jumlah bus di Jakarta pada awalnya 4.000. Jadi karena P0 itu menyatakan awal ya, J0 juga menyatakan awal. Jadi indeks 0 itu menyatakan awal. Nah, P0 berarti jumlah bus pada awalnya di Padang adalah 3.000. Kemudian di Jakarta sebelum berangkat ya, berarti jumlah bus di Jakarta ada 4.000. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan jumlah bus awal itu ke persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu P sama dengan sistem persamaan tadi ya, P P1 sama dengan 0,6 kali 3.000 tambah 0,3 kali 4.000 sama dengan 3.000. Itu artinya 1 itu adalah 1 hari kemudian. Kemudian J1 kita peroleh 0,7 kali 4.000 tambah 0,4 kali 4.000 sama dengan 4.000. Nah, sehingga kita perolehlah untuk 1 hari selanjutnya berikutnya, maka jumlah bus yang ada di Padang tetap 3.000 dan jumlah bus yang ada di Jakarta tetap 4.000. Jadi 3.000 dan 4.000 itu adalah merupakan jumlah titik tetap. Artinya jumlah bus yang mesti ada di Padang adalah tetap 3.000 dan jumlah bus yang ada di Jakarta tetap 4.000. Nah, pada slide berikutnya kita mencoba beberapa kasus. Perhatikan dalam tabel itu kasus pertama adalah 7.000 di Padang. Pada awalnya jumlah bus ANS di Padang 7.000. Sedangkan di Jakarta tidak ada sama sekali, tidak ada bus ANS. Ya, setelah kita substitusikan ke sistem persamaan, maka akan diperoleh lagi, maka tetap diperoleh P1, artinya apa? Jumlah bus di Padang 1 hari kemudian juga lama-lama akan menuju 3.000. Dan kemudian substitusi lagi ke J1 ke sistem persamaan, maka diperoleh J1 atau jumlah bus pada 1 hari kemudian juga 4.000. Nah, ini beberapa kasus diperlihatkan. Ada di kasus 2, yaitu jumlah bus adalah 5.000 di Padang pada awalnya, kemudian di Jakarta jumlah bus pada awalnya adalah 2.000. Perhatikan di grafiknya, pada grafik sebelah kiri, lama-lama bus tersebut setelah kita substitusikan ke dalam sistem persamaan atau model matematika tadi, maka kita peroleh jumlah bus ya, jumlah bus pada di awalnya adalah 5.000 di Padang, maka lama-lama akan menuju 3.000. Sedangkan jumlah bus di Jakarta pada awalnya 2.000, maka lama-lama juga akan menuju 4.000 pada hari berikutnya. Nah, begitu juga pada kasus 3 juga dapat dilihat kalau pada awalnya pada jumlah bus di Padang adalah 2.000, kita hitung PN P1-nya, maka diperoleh 1 hari kemudian adalah ya
pada hari-hari berikutnya ya kita akan peroleh jumlah bus itu lama-lama akan menuju 3.000. Kemudian di Jakarta yang di awalnya adalah 5.000 pada kasus 3. Nah, pada hari-hari berikutnya lama-lama jumlah mobil ada menuju 4.000. Begitu juga kasus jika kalau di Padang kosong bus dan penuh di Jakarta. Total semua bus di Jakarta 7.000. Nah, juga keduanya lama-lama akan menuju total bus di Padang lama-lama akan menuju 3.000 dan kemudian total bus di Jakarta lama-lama juga menuju 4.000. Nah, makanya dikatakan tadi jumlah atau titik equilibrium adalah 3.000-4.000 seperti terlihat di slide. Nah, itu artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa bus ya bus ANS yang ada pada kedua lokasi harus disediakan perusahaan sebanyak 3.000 di Padang dan 4.000 di Jakarta. Nah, pada slide kesimpulan kita juga bisa menyatakan bahwa jika bus total semuanya berada di Padang seperti yang di kasus pertama tadi, yaitu 7.000 di Padang pada awalnya dan 0 di Jakarta, maka tadi sudah disebutkan bahwa dinyatakan bahwa jumlah bus lama-lama akan menuju 3.000 dan jumlah di Jakarta 4.000. Artinya apa? Jika salah satu bus di salah satu tempat bus penuh, sedangkan yang lainnya kosong, ya tidak ada mobil atau bus yang tersedia, maka tetap juga jumlah bus lama-lama juga akan menuju ke titik equilibrium, yaitu titik tetap, yaitu 3.000 di Padang dan di Jakarta 4.000.